mustahil adalah batu keras yang dapat hancur oleh pukulan tekad bulat yang kuat. Tidak ada yang mustahil selagi kita mempunyai tekad kuat, yakin, percaya keajaiban Allah akan terjadi di kehidupan kita. Yang jelas, yang penting kita tetap berjuang. Kita tetap semangat, tidak ada yang mustahil bagi Allah selagi kita mempunyai tekad kuat. Maka dari itulah tekad kuat tersebut ditanamkan dari diri kita sendiri sehingga mustahil itu akan hilang dari kehidupan kita, asalnya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jarmahdun. Bintibari ada mafufi au rokin au taswiyatin jam'in ro'au. Bintibari, dan kalau ngitung-ngitung adadin eta bilangan eta torfain eta musabah beh malfufin anna tasbih malfuf mafruq atau tasfiyah jama' atau batas jama' harus ngawiraatkan ulama pembagian tasbih berikutnya, yaitu aku yang qasimut tasbih bil intibari ta'adun torfaini ilal mafruq. Tasbih yang melihat dari bilangan ada jumlah musabah beh, dua torof, yaitu dibagi menjadi 4, yaitu pertama tasbih malfuf wa ayyun ta'ala bi masyabbahati ala torfil atfi wa ghairi summa bil musyabbah biha kadzalika, yaitu yang pertama muka hiji kita mendatangkan sunkeun awal musyabbah, beberapa musyabbah dengan perjalanan atop dan yang lainnya. Terus didatangkan lagi musyabbah bih berikutnya seperti itu didatangkan dengan perjalanan atop dan lainnya. Terus contohnya filosofi dalam menyifati sebuah elang yang banyak memburu burung. Mana? Karena aku kan huruf ada tasbih. Qulubu ta'ir Otiban wa ba'isan alladhi akhiratu burung wal khashul ba. Dan contoh di atas yaitu ada burung yang basah dan burung yang kering. Burung yang basah diibaratkan seperti anggur. Burung yang kering diibaratkan seperti kurma yang busuk. Ya, anggur mah ya. Kita musabah dan musabah beh. Jadi musabahnya ditutur, musabah beh. Terus dilanjut dengan musabah dan musabah dipisahkan ya. Tetap ada musabah behan, tetap musabah tetap ada musabah banyak gitu. Tapi bisa ada musabah doang mata jomblo karenanya itu lain ya. Musabah juga ada musabah behnya ya Terus fil bal. Yang kedua yaitu mafruq. Wa yunta bi syabbil musabah bih wa akhor. Mendatangkan musabah dan musabah bih, dan kemudian musabah dan musabah bih lagi disambung dengan musabah bih lagi. Contoh di dalam contoh atas masukin menyerupakan wanginya seorang kekasih seperti minyak misik, ya Allah. Wajahnya seperti dinar, bulu dibernya. Wajahnya seperti dinar. Kukunya seperti pohon, seperti ranting pohon lah, seperti ranting pohon. Musabah dan musabah be, ditutur ya. Nah, jadi disusunkan antara musabah dan musabah, disambung dengan musabah dan musabah be lagi. Ya mata tadi apa bisa? Ngahiji bae ya. Selaki pemajikan. Tadi masalah selaki pemajikan gitu. Ya mak rada iya bernya. Diawasi terusnya. Gitu. Sah ya, menang. Gitu. Pada taswiyah. Nomor ketiga yaitu taswiyah. Taswiyah itu wayatul adil musabbah, dunal musabbah be. Yaitu musabahnya yang banyak, musabah be-nya cuma satu ya. Contoh itu Sodgul Habibir cabang itu cabangnya.
cabangnya, nanti cabangnya kekasih dan tingkahnya kekasih seperti malam. Nah, poek benernya, gitu. Serem. Nah, itu. Maaf. Terakhir yang keempat ya tasbih jamak. Tasbih jamak sebalik dari tasbih taswiyah, yaitu wayatul dan musyabbah bih. Musyabbah bihnya yang banyak dan musyabbah bih satu. Kata taswiyah itu seperti menyerupakannya nanti giginya kekasih, ya Allahnya. Giginya kekasih diserupakan dengan inten lu, ya Allah, yang non ditiir, non ditusuk ya sehingga tasbih inten ya lu yang ditusuk lah di sehingga tasbih tata. Jadi ya, disusun lah kita. Itu sehingga untuk kan gigi disusun sehingga gitu. Luar biasa. Sehingga inten untuk nanya. Ting lah. Nah, terus diserupakan lagi dengan mana tadi ya? Diserupakan lagi dengan embun, ya, embun dan diserupakan embun, kan nyusun embunnya dan diserupakan lagi dengan pohon ikoh. Pohon ikoh yaitu sebuah pohon yang sangat wangi baunya, wangi bau gitu. Yang sangat wangi baunya. Di sekitarnya ada daun-daunan hijau, daun-daun warna putih, tengah-tengahnya warna kuning. Ya gitu, ikoh. Nah, gitu. Nah, itulah 4 pembagian tasbih. Pertama yang melihat ada bilangan dari musabah dan musababih terbagi jadi 4. Yang pertama tasbih kedua tasbih naf, ketiga tasbih taswiyah, keempat tasbih jamak. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Rokok. Bismillahirrahmanirrahim. Usul fikih. Nasul hukmi beta nasul hukmi. Bismillah wa nasul hukmi wa baqur rasmi. Nahu alladhina tawaffana minkum wa yadarul azwaj wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul. Nasu bi ayati yatawabbasna bi anfusina arba'ata asyhur wa asra. Di sini menjelaskan masalah nasikh mansuh. Masa itu menyalin, menghilangkan, menghapus, ya, menghapus. Contoh, melupakannya. Dan boleh diperbolehkan melupakan, nasikh hukum dan menetapkan tulisan. Hukum tidak berlaku, sudah tidak berlaku, tapi tulisan itu masih berlaku. Contoh. Dan tulisan hukum tidak berlaku, tapi tulisan masih ada, ya. Contoh, ayat Al-Quran dari surat Al-Baqarah ayat 230. Waladin taubasna minkum waladul amri wajib itu menjelaskan masalah idahnya seorang perempuan yang meninggal suaminya, suaminya itu jandanya, ya. Maka janda tersebut cerai mati, ya, termati itu, ya. Ya. Di dalam ayat tersebut dijelaskan idahnya adalah 1 tahun, haul 1 tahun. Ayat tersebut masih ada di dalam Al-Quran Al-Baqarah 240. Benar tidak? Dia mata gendanya. Gitu. Terus, tapi telah dinasakh, telah disalin hukumnya oleh ayat Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 234. Ya tobas nabi anfusihim arba'ata asyara wa asyara. Dan haul idahnya seorang perempuan itu 4 bulan 10 hari yang tertera di dalam Al-Baqarah surat ayat 243 24 ya 24 jadi 34 ya 34 idah yang pertama dijelaskan 1 tahun sudah tidak berlaku karena hukumnya disalin, diganti dengan idah yang 4 bulan 10 dan sekarang masih berlaku idah tersebut. Jadi awas, hati-hati memberikan paham makna Al-Quran, harus tahu dengan nasikh mansuh, kitab dan segala macamnya, hadis harus tahu nasikh mansuh. Dan ada beberapa yang masih tulisannya masih ada tapi hukumnya sudah tidak rasa nama gitu ayatnya. Ya. Bentuknya ayat kan ayat ya? Atau ayat rasanya tadi itu ya. Tadi itu ya. Rasa nama kita sebenarnya bukan rasa yang ada ya. Telah ada ya. Rasa nama tadi lah di kan. Makanya kuna ada ayat 2 perkara kan yang boleh menghilangkan tulisan, menetapkan hukum. Ayat berarti ya nama ayat rasanya.
Aya kan eta maksudnya. Ya kedua menyalin menghilang menasah hukum, hukumnya tidak ada tapi wujudnya aya. Aduh, tadi tanya mending terakhir dua dana leungit ya. Dua dana leungit ya. Rasa jeung eta hukum ras dan hukumna hilang nasah. Jadi boleh sekali lagi simpulannya boleh menasah, menyalin sebuah hukum dan menetapkan tulisannya. Nah, wallahu alam bisawab. Materi. Yuk, sebentar. Mana teh? Ro tarkik nomor ke 5. Ro tarkik nomor kelima. Ro nasu sukun aridi. Ya. Sukun aridi. Sukun anyar. Baru mati ya. Nah, mati baru. Baru hilang ya. Itu. Sebelum benar tuh? Sukun aridi ya. Sebelumnya ada sukun. Sukun. Sebelumnya ada contoh sami'ud adzik zikro. Zik ayat kapan ya hilang? Zikro. Ro di sini asalnya hidup. Disukunkan mati. Jadi sukun. Sebelumnya ada huruf kap dan sebelumnya ada kasro. So kan? Roknya sukun aridi. Sebelumnya ada huruf sukun, sebelumnya ada kasro. Maka hukumnya ro tartik. Terus berikutnya, contoh berikutnya nanti enggak? Wala biker. Beker. Beker. Big asalnya big bikru. Roknya sukun aridi. Sebelumnya ada sukun, sebelumnya kasro. Wala bikru. Jadi termasuk tafkhim. Cara mengucapkan tafkhim yaitu tidak menghimpun suara di dalam mulut. Gampang seperti ini. Ro tersebut lidah itu tidak mengangkat ke atas langit ketika mengucapkan ro. Contoh perbandingan. Perbandingan antara ro tafkhim dengan ro tarkik. Ro, ri, ru. Ulah nu eta. Dia tenang. Ro, ru, ri. Coba. Ro, ru, ri. Beda. Kan? Munsorobe, salah berarti Munsorobe ya. Itu. Ro, ini tebal. Tafhim. Ro, tafhim ini tipis. Tarkik. Ya, perbedaan. Nah, tipis. Dan masih banyak lagi pembagian tafhim. Kemana udah dijelaskan? Sebenarnya 7 sebenarnya. Nah, terus ya, tafhim tarkik ada 5. Terakhir beres. Bahaskan masa ro. Terakhir tinggal ro yang bisa dibaca 2 wajah. Disebut ro jawajul wajhain. Insyaallah nanti kita akan membahaskan masalah ro jawajul wajhain. Itu ro yang bisa dibaca tarkik dan tafhim. Boleh tarkik, boleh tafhim. Kaweknya gitunya antara dua. Ya kan Allah alam sahab. Allahumma rahamna. Allahumma zakirna nasina wa'alina minum fadalina warzuqna tilawat ana terus non fikih
Pembatalan fi'li. Pembatalan fi'li pembatalan kolbi di dalam sholat ada 5. Kolbi hati. Hati dia baik ya. Kedua, pembatalan fi'li. Fi'li itu apa? Pekerjaan. Pembatalan fi'li dalam sholat itu ada 9. Di rokaat pertama itu ada 9. Hiji bayalan. Pertama yaitu 3 gerakan. 3 gerakan. Berturut-turut atau 1 gerakan. 1 gerakan. 3 gerakan berturut-turut, 1 gerakan tapi loncat. Contoh. Sebenarnya yang dihukum, yang diberi penjelasan ada gerakan itu ada anggota badan yang besar. Tangan, gitu ya. Kepala, kaki, ya kan. Ada beberapa ulama yang mengatakan jari termasuk 1, 2 itu lebih bagus. Ikhtiyat, hati-hati. Ya, gitu. Kudu gitu ya. Jangan sholat gegara. Dia kena. Nah, ketika 3 gerakan tersebut dilakukan dalam berturut-turut, maka otomatis batal. Hiji, 2, 3 batal. Ya, hiji 2, 3 batal. Ya, jadi contoh sholat yang sering kita lakukan, ruku. Sami Allahu liman hamidah. Nah, iya kan? Lebih dari 3 gerakan, batal. Awas, hati-hati. Terus ada yang suka iseng. Gitu. Ya, jadi boleh tersebut. Ulangi. Gerakan tersebut yang di dalam sholat itu yang tidak sengaja, tapi memang sering dilakukan oleh beberapa orang. Allahu liman hamidah. Nah, itu ya. Nah, bergeraknya lebih dari 3 gerakan, hiji, 2, 3 gerakan itu sudah membatalkan sholat. Ya, karena termasuk 3 gerakan yang berturut-turut. Terus gerakan berikutnya itu kepala, ya, iseng. Nah, batal ya, karena kepala bagian anggota besar, ya. Atau garuk, triknya ya. Contoh yang gatal ini, lamun kieu mah tah. Nah, itu masalah. Lamun garuk kieu, iya masalah. Gitu. Iya masalah gitu. Makanya beberapa ulama, beberapa kiai mengatakan ketika syarma qadaita kunutnya sok teh dibalikin. Ya suka gak dibalik karena kurang kan sakit sebentar lagi melaksanakan kunut najil kunut kan. Nah, bisa termasuk 3 gerakan yang berturut-turut. Ya, karena kan geraknya iya lain tinggi. Iya mah kieu gerak. Awas hati-hati. Atau nah lah, pokoknya gerakan, semua gerakan. Atau ngomong ya mau enggak tata mah jelas totalnya. Gitu. Melangkah. Hiji, 2, beres. 2 beres kan? 2 gerakan. Atau aduh mah 3 batal. Hiji, 2, atau gimana di jalan itu batal namanya. Awas. Atau 1 gerakan loncat. Gitu banyak. Batal. Walaupun 1 gerakan. Nah, ingat ya. Pembatalannya. Terus, 2. Percis dalam puasa. Makan. Atau minum. Logika, kalau dalam sholat tidak mungkin makan bawa piring makan nasi kia. Itu mungkin. Ya. Atau minum. Itu mungkin. Ya. Berarti makan dan minum walau sedikit, sisa makanan atau minuman ludah-ludahnya, sisa makanan tersebut, sisa makanan disebut sisa makanan seperti dalam dijelaskan dalam pembatalan puasa. Sisa makanan, naon sebutnya bahasa Indonesia sisa makanan? Cihil ya, sisa makanan nempel. Gitu. Sisa makanan yang nempel di gigi,
berupa naon beta mah daging kita genjer tanah belahnya. Nah, masuk dimakan maka secara otomatis bisa membatalkan sholat. Atau sisa makanan tidak masuk, cuma ludah menerjang sisa makanan tersebut, ludahnya ditelan, batal. Atau naonnya, nanti darah dan segala macamnya. Persis juga sholat, persis juga puasa lah. Persis lah. Terus minum itu biasanya ludah. Itu mungkin gimana kan? Itu mungkin nanti mah ludah. Ludah tersebut, ingat ludahnya harus benar murni bersih, tidak boleh tercampur dengan sisa makanan, tidak boleh tercampur dengan darah dan segala macamnya. Kemudian tercampur aja kopi mah atau ya kopi namanya. Dan lidah tersebut tidak keluar dari batas dalam, batas gigi. Lamun keluar batal. Gitu batal. Ya, awas. Persis di puasa lah. Tunggu panjang lebar dijelaskan. Terus 3. Menambah rukun fi'li dengan sengaja tanpa ada udzur. Contoh, rukunnya 2 kali. Sengaja ya, Mah. Sujud 2 kali. Tadi tanya, ruku 2 kali tadi kan contoh. Allah liman ruku ketika sengaja maka otomatis batal. Beda lagi dengan lupa. Sami Allah liman hamidah. Ruku tadinya. Lupa, ragu. Ruku belum, ruku deh. Nah, itu mah beda. Ya, tidak membatalkan sholat kan kudu sujud sahwi. Nah, keterangan sujud sahwi tersebut ada ragu, saknya ragu, ada yakin. Ada ragu, ada yakin. Di antaranya ada. Nah, contoh, keraguan tersebut dalam sholat. Dalam sholat rokaat ke-2. Allahu Akbar. Rokaat 2, 3, 4. 4 belah yang beres. Ya. Maka ketika memang timbul ragu, ambillah yang rokaat 3. Perdebatan antara 3 dan 4. Ambillah yang ketiga itu rokaat 3. Kecuali yakin. Contoh, Allahu Akbar. 2, 3. 3 yakin. Dengan alasan. Yakinnya apa? Tadi barusan tahiyat awal. Itu yakin. Yang tadi pikun saya kita mah ya. Ngan inget deh, iya mah pikun beneran. 2, 3, 5 lah. Ya, awas. Beda lagi dengan memang tidak sengaja. Tapi ingat, kalau tidak sengaja memang rupa sujud sahwi. Ya. Kudu sujud sahwi. Walaupun kenyataannya lebih rokaat atau segala macam. Contoh rokaatnya 3, 4. Ternyata 3. Yakinnya 3, diambil yang 3. Padahal 4 jadi 5 kan? Jadi 5 rokaat. Jadi 5 rokaat, maka tetap harus dibarengkan dengan sujud sahwi. Karena sujud sahwi itu menambal dari kelupaan. Soalnya tidak boleh menambah rukun fi'li. Baik apapun dengan sengaja tanpa udzur. Ya kena. Makanya duduk istirahat. Ingat duduk istirahat. Ada duduk di antara 2 sujud, ada duduk istirahat. Duduk di antara 2 sujud yaitu duduk hukumnya rukun dari sholat. Ya. Sujud pertama, duduk di antara 2 sujud itu rukun. Sujud kedua, duduk lagi ketika mau bangkit dari sujud yang kedua, ada yang duduk, ayo langsung baik kita. Duduk tadi yang kedua tersebut disebut istirahat. Makanya di sana disebutkan jangan terlalu lama, takutnya menambah rukun. Ya, gitu. Tapi lamun nekarkeun rukun, ada yang urusan, ya. Gitu. Makanya kudu aku apal niat takbir ngadeg maca Fatihah ruku tugas beres ya gitu. Kira talarnya dieu. Jangan diingat, dilupakan saja. Nah, terus berpaling dari kiblat dari anggota. Nanti bahasa Indonesia super gampang berpaling, malius. Nah, bahasanya berpalinglah kita. Menghindar dari kiblat. Dibales, dibogogeh tentu ya. Nah, berpaling. Contoh, ingat anggota yang wajib menghadap kiblat dari semua gerakan sholat beda-beda. Contoh, ketika berdiri itu dada. Dengan seutuh dada itu yang wajib kiblat.
Jadi kepala kita itu tempat batal. Karena yang wajib kiblat, wajib memberi kiblat ada. Ketika ruku, beda ruku. Anggota tubuh, tonggong, kayak itu kan. Nah, ini yang wajib kiblat. Dan ketika duduk, ketika sujud, ingat, sujud kan ingat, semua anggota tubuh kan. Tuh, rukun sujud ada 7. Kepala, 2 tangan, tuh balik kan, jari-jarinya kan. Terus lutut, 2 kaki, jari-jarinya mari udah. Ya, awas. Dan terakhir duduk, baik duduk di antara sujud atau duduk yang lain. Nah, kalau duduk ini posisinya di mana? Wajib kiblat, yaitu dah. Kalau duduk ini yang wajib kiblat adalah dah. Ketika kita mengucapkan salam, gerak dada, assalamualaikum, batal. Ya, atau hakim kita baik. Assalamualaikum, kan dia doang. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Gitu. Sehingga tahiyat itu hanya dilirik, bukan bergerak. Ya, itu. Asyhadu alla ilaha illallah. Ngelirik dong, ngelirik ya. Gitu ya. Oh ya. Jadi gerakan yang tubuh pas waktu sholat yang diwajibkan menghadap kiblat seperti itu. Dimulai berdiri yaitu dada. Terus ruku semua anggota badan. Tonggong segala macamnya. Terus nanti berdiri lagi, dada lagi. Sujud yang tadi sebutkan, ya. Kepala berarti kan iya ya segala macam itu. Terus sampai ke kaki. Dan duduk baik kita duduk istirahat atau duduk iftiros ataupun duduk tawarruk, itu yang menghadap kiblat adalah dada. Ketika berpaling dari kiblat maka batal. Awas. Terus membuka aurat, ada yang membuka, ada yang terbuka. Ngabuka jeung terbuka beda teh? Beda. Ya, 5. Membuka aurat. Terbuka tidak sengaja. Aurat ada yang membuka, baik tak angin ataupun nanti ada nusil jahil, dia kena dibuka aurat, ya, dia kena sampai terbuka aurat, maka ketika terbuka tidak batal. Kalau dibuka batal, ya, batal. Kalau terbuka secepatnya mungkin harus langsung ditutup. Iya, sengaja tadi tutupnya, sengaja angin sorga, ya, dia kena. Jadi kuduna mawa samping, jadi lembangan teh. Lamun aya muka aurat, tutup aurat tah, gigiran batal. Ya. Luar biasa. Itu kan muka aurat harus segera ditutup, ya. Itu, ya. Tapi ingat, cara menutup aurat tetap jangan lebih dari 3 gerakan. Nah, lamun aya nu rosotnya, ieu merosot sampingnya dia kena set, gak beres sih mah. Atau bah. Ingat, gerakan itu tetap kan ngait kan dia. Ya kan? Tidak boleh tadi lebih tidak gerakan. Jaga dari 3 gerakan. Karena semua rukun sholat itu tidak melebihi dari 3 gerakan. Ruku, sujud dan segala macamnya tidak melebihi dari 3 gerakan. 5. Benar. 5, 6, 7, 8, 9, 4 lagi. Insyaallah nanti dibahas. Wallahu a'lam bishawab. Tauhid. Dah, beres. Kemarin kita beres membahas 20 sifat wajib di Allah. 20 sifat mustahil bagi Allah. 1 sifat jaiz bagi Allah. Beserta dalilnya, beserta cara pengabalannya. Wujud. Naon artinya wujud. Terus lawanana, mustahilna. Terus dalilna, aya dalilna sakalinya. Gitu. Terus ngamalkeunna, diamalkeun teu? Ya. Pengamalan sifat wujud, jika Pancasila. Pengamalan sila pertama. Jadi wujud teh lain diwujud, kita mak lain di kitu, bahwa diamalkan, ya, dilakukan, diaplikasikan dalam kehidupan kita. Allah, luar biasa. Beres kemarin membahas masalah 20 sifat wajib di Allah, wujud kita bako, ya. 20 sifat jaid di Allah, Adam hudus, fanamu masaratul, dan 1 sifat jaid di Allah. Nah, sifat jaid. Fi'lu kulli mungkin autar tarkuhu. 4 20 tambah 20 seberapa? 20 tambah 20 seberapa?
40 tambah 1 berapa? 40 ji. Jumlah aku ada 50, tinggal sisa 9. Yang wajib kita ketahui. Nomor 4142 berarti tidak? 42 nanti tadi? Mustahil bagi Allah ada kewajiban mungkin untuk melakukan sesuatu atau tidak. Lawanan dari sifat jaiz di Allah yaitu fi'lu kulli mungkinin autar. Tidak ada paksaan bagi Allah untuk melakukan sesuatu hal. Ya, karena kenapa? Allah Maha Kuasa. Ya, dikenal. Paling kita lihat ya, hambanya sok maksa ya Allah, iya baik ya Allah, aduh iya baik. Tidak ada paksaan bagi Allah. Ya, ingat, fi'lu kulli mungkinin autarku. Allah boleh melakukan sesuatu hal dan Allah boleh meninggalkan sesuatu hal tersebut. Tidak ada paksaan bagi Allah. Ketika ada paksaan, maka mustahil. Ya, itu. Orang suka paksa tuh? Kapaksa baik bagaimana? Sering dipaksa. Terus. Wah kami. Tanazzuh nomor ke-43, 43-nya. Tanazzuhu ta'ala anil aghradi fil af'ali wa ahkami. Bersihnya Allah, dibersihkan Allah dari sesuatu hal, tujuan, mempunyai kebutuhan, ada kepentingan dalam setiap pekerjaan dan hukumnya. Allah menciptakan manusia tidak ada kepentingan bagi Allah. Ada orang ngadirin anak ada kepentingan tuh. Ya. Khusus kepentingan. Nah, gawe gak ada kepentingan ya. Itu. Kuduna ya udah gawe-gawe aja. Tidak ada kepentingan, yang penting Allah ridho. Ya Allah. Ya. Ya, tadi teh tidak ada kepentingan. Makanya kunaon tadi teh posisinya. Contoh, wanita yang solehah luar biasa. Ketika menikah berbakti kepada suami, hanya kenapa bakti sebutnya? Karena takut kepada Allah. Bukan takut tidak dibaskin nafkah, bukan takut untuk diceraikan dan bukan takut ujung di poligami gitu contohnya, tapi hanya takut kepada Allah Subhanahu, tidak mengharapkan apa-apa dengan Allah wungkul. Surga katanya, surga jasa pokoknya katanya. Iya kena. Jadi Allah Subhanahu wa taala melakukan apa hal? Membuat sesuatu, membuat langit, bumi dan segala isinya, manusia, malaikat dan segala macamnya. Tidak ada kepentingan bagi Allah. Sekasarnya orang Sunda, butuh-butuh teh makan karunya bae atau karunya ya. Gitu. Kan kasihannya teh beda. Beda. Iya kena. Asnya tidak ada kepentingan. Terus mustahil bagi Allah ketika melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, ada kepentingan. Membuat manusia ada keperluan, kepentingan. Bagi Allah, mustahil. Ya kan? Karena Allah tadi ya, mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluk. Nah, ya. Dia itu beda makhluk. Jadi ingat, Allah sama sekali, makanya disebutkan masyarakat manusia, alam dunia, semua ibadah kepada Allah tidak akan menambah pangkat derajat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya ketika manusia bermaksiat kepada Allah, semuanya seluruhnya tidak akan menurunkan pangkat derajat Allah Subhanahu wa taala. Terus jadi pertanyaan, yang butuh Allah sebenarnya siapa? Tadi teh. Itu. Tapi kadang-kadang tadi teh disebutkan, Allah selalu dengan kita. Innallaha ma'ana. Mana Allah bukti selalu dengan kita? Selalu organ tubuh kita, baik napas, mulut dan segala macamnya sanu ngatur. Allah, pemajikan gitu lain, ya. Allah anu ngatur. Naon boga ulang kolot orang gitu ente. Ya, boga anak diatur ku anak ente. Allah anu ngatur. Bukti adanya kehidupan adalah Allah bersama-sama dengan kita, itu bukti kehidupan. Tapi orang nu kadang meninggalkan, ya Allah, tadi ya. Coba rasakan bagaimana sakitnya ditinggalkan. Ya Allah, dilupakan, dibantuan, tetapi dilupakan. Ya Allah, itu ya. Itulah. Kenapa? Allah tidak ada kepentingan. Ingat, jadi kita yang benar-benar membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita sebagai manusia iya diusir ke Allah di mana orang? Ya, diusir. Ya, ke mana coba aja? Ya Allah, luar biasa. Makanya Maha Rahman Rahim Allah
ketika seseorang melaksanakan sebesar apapun dosa, tetap diberi kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang berdosa tersebut ketika ditutup amalnya, ditutup umurnya, maka ditutuplah pintu taubatnya. Allah tidak benci, tetap ditendang di tanah Allah, dikuburkan. Beda. Luar biasa kan? Coba andaikan seandainya kita benci sama seseorang, gitu mah, ditendang di ya. Itu luar biasa. Dan setelah meninggal orang tersebut, orang yang bermaksiat segala macam, tetap diangkat, dipindahkan dari alam barzah, alam kubur, menuju akhirat. Boga Allah kene. Ya, berarti ya. Ulah ngomong surga heula keur kieu. Ya, terus kalau kena iya, berarti ya. Yang bermaksiat langsung ke sana, akhirnya dihukum, diponis orang tersebut masuk neraka. Boga saha neraka? Ya Allah. Jadi seumur hidup kita, hidup dan mati kita tidak akan lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibadahnya kudu lillah. Itulah usaha itu. Nah, awas ya, itulah deh. Pak, iya kan ngamalkan saya ya. Mengamalkan ini luar biasa, ada tak? Luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Iya, eta mah. Tauhid, tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur bil ma'ruf wa anta halal birri wa taqtuqramu. Wa'mur bil ma'ruf. Cabang iman ke-52 yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintah ya kepada sesuatu hal yang baik dan mencegah kepada sesuatu hal yang mungkar atau jelek. Amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ulah nitah doang. Jangan hanya memerintah. Nah, salat. Ya betul, salat, nitah doang. Ya. Amar ma'ruf itu termasuk kewajiban manusia. Takum minkum matad'u ilal khairi wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul
muflihun. Orang-orang yang melaksanakan nahi mungkar termasuk orang-orang yang beruntung. Ketika ada menasehatilah, saling menasehati. Ketika ada seorang yang tidak melaksanakan kewajiban, maka hendaknya diajak untuk melaksanakan kewajiban. Maka ketika seorang melaksanakan keburukan atau maksiat, dosa yang segalanya, diingatkan dia supaya menjauhi dari perbuatan dosa tersebut. Mendengarkan atau tidak perucapan kita jadi masalah. Yang penting amar ma'ruf nahi munkar beres tuntas, ya kan? Itu. Karena yang bisa membuat orang tersebut itu menjadi melakukan bukannya kita, ya bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu. Syekh Nawawi dia sebutkan di dalam aja ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurru ma yadurru ajratu alaihi ilallah marji'ukum jami'an fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Karena kenapa? Ada sebuah kemadaratan ketika seseorang melakukan kemungkaran. Karena kunaon arruh karih nempel, ya. Nepa bahasa dari sana ya akan menular. Seseorang melakukan pemungkaran. Awas bahaya ya. Itu. Terus ada seseorang melakukan kebaikan kumaha? Jajang bae. Ya. Bahaya ya. Bahaya. Makanya di ayat tadi disebutkan kemungkaran itu seperti ibarat seseorang melempar tembok, itu tembok contoh putih. Dilemparlah dengan batu, dilemparlah dengan tanah liat. Sekuat apa kita menahan? Wah, dijajikan baik atau baik aja. Itulah. Jika kita pasrah dengan sesuatu hal yang kejelekan, dengan kemungkaran, bukan itu, ya kan? Man ra'a mungkar, ya, disebutkan ketika kita melihat pemungkaran, kalau kita mampu falyughayyir biyadihi, maka dengan kekuatan dan tangan kita. Kekuasaan. Maksudnya kekuasaan, bukan. Kekuasaan. Tidak bisa dikomentari dengan lisan, dengan ucapan. Ulah, ayo gerak gitu. Ya, teruskan. Ya. Apabila tidak bisa dengan lisan, maka dengan hati. Contoh ada saudara kita yang tidak sholat, bisa kita perintah, sholat. Ya. Tidak bisa ngomong, sholat. Ya, tidak bisa kenapa ngadoa dalam hati. Ya Allah, mudah-mudahan saya tasing dia sholat. Ya, tapi mendoa dalam hati adhaful iman. Itu orang yang paling lemahnya iman, diibaratkan kepada seorang nenek-nenek jompo yang sudah sakit dan tidak bisa berkutik apa-apa. Tidak bisa ngomong-ngomong acan ya. Itu. Ya, sebuah pemungkaran. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu sangat luar biasa, kewajiban untuk kita, khususnya di keluarga kita. Awas hati-hati. Keluarga kita anaknya aduh semoga kawenya. Ku anfusakum ahlikum naro, lingkungan. Pertama, selamatkan dari diri kita dari api neraka. Terus keluarga kita dari api neraka. Keluarga dalam arti di sana ada kalau suami ada istri dan anak-anak. Terus ada laki-laki kan tugasnya ada hiji, benar tak? Laki-laki mempunyai tugas. Pertama istri. Istri. Pertama istri, kedua ibu. Anak kalian anak perempuan, ya kan? Ibu jika sudah tidak ada bapak, dan saudara perempuan jika sudah tidak ada bapak. Ya, itu dia kan. Itu kewajiban. Jadi tetaplah itunya benang kene bae ya. Benang kene bae ya, lelaki ya. Makanya qawwamuna 'alan nisa ya, memimpin untuk tanggung jawab. Walaupun tadi di dunia pemimpin lain tetap ya ada dituntut apanya. Itu. Awas. Jadi ketika ada pemungkaran di dalam keluarga, contoh di keluarga ada yang tidak melaksanakan ibadah, maksiat dan segala macam, kita membiarkan disebut dayus. Ya, membiarkan akan terjadinya sebuah kemungkaran di dalam lingkungan kita. Dosa tuh neraka bagian. Nah, ya. Makanya kita lihat keluarga pertama orang heuleun lah. Diri kita sendiri jaga ya. Itu amar ma'ruf nahi mungkar. Gampang apa ya? Ya. Itu makanya nu penting kita sudah mengetahui bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu kewajiban untuk semua orang. Sehingga ketika kita melaksanakan sesuatu
Nah, maka melaksanakan sesuatu tersebut, kita mengingat akan diri kita, oh amar ma'ruf nahi munkar, keluarga dan segala macamnya. Saudara-saudara, teman-teman dan segala macam. Saling menasehati. Karena teman yang terbaik adalah teman yang menunjukkan kita kepada jalan kebaikan. Ih, dia tahan baik, aing. Itu yang baik. Benar, itu yang baik. Sebenarnya teman itu yang menunjukkan kepada sebuah jalan kebaikan. Jadi teman tersebut adalah bentuk karunia ke orang. Iya kena. Nah, dia nu kitu batur kita mengajarkan bae tadi teh. Ibadah bae ngajakan situ. Tah ngajakan ngaji geus eta banyak atuh ngajakan mutu wiridan banyak. Gitu. Makanya gitu. Karena ketika sesuatu hal tetap diajak, lama-lama diajak, tidak ada yang mustahil. Sugan sekali diajak, 2 kali diajak, 3 kali diajak, 10 kali diajak, 100 kali diajak, 1000 kali, sugan ka 1 juta kali gitu. Diajak dah, sampai dong ngajak dah incu dah. Ya Allah. Nu ngajak incu dah teukeun. Karena tidak ada hal yang mustahil. Dalam kaidah disebutkan al mustahilu sorhatul solbatu tatakasur tahantam rebatil azimah. Mustahil adalah batu keras yang dapat hancur oleh pukulan tekad bulat yang kuat. Tidak ada yang mustahil selagi kita mempunyai tekad kuat, yakin, percaya keajaiban Allah akan terjadi di kehidupan kita. Yang jelas, yang penting kita tetap berjuang. Kita tetap semangat, tidak ada yang mustahil bagi Allah selagi kita mempunyai tekad kuat. Maka dari itulah tekad kuat tersebut ditanamkan dari diri kita sendiri sehingga mustahil itu akan hilang dari kehidupan kita, asalnya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bisa tidak Allah? Allah bisa merubah asalnya tidak mungkin menjadi mungkin. Asalnya yang sulit jadi mudah. Asal jomblo jadi ya Allah, ya bisa. Asal yang susah menjadi kaya, asal yang bodoh menjadi pintar dan segala macam. Tidak ada sulit untuk Allah. Gitu ya. Please bukan namanya gitu. Ya. Itu gampang hari kita mah. Itu ya. Gampang ya. Makanya tidak ada hal mustahil ketika Allah berikut campur dalam kehidupan kita. Ketika kita meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sesuatu yang mustahil dalam kehidupan kita bisa Allah rubah menjadi tidak mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin bisa dirubah oleh Allah menjadi mungkin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Alhamdulillah.